sore buat kita semuanya. Salam, berjumpa lagi dengan kami dua di sini. Pada saat sore hari ini saya mau tanya tentang berkembang dalam gereja Pentakosta. Ya, bahwa dalam Pentakosta itu dia punya cara untuk berkembang dalam jemaat maupun di pelayanan itu. Maksudnya dia punya cara-cara yang tahu. Jadi tolong jelaskan Bapak. Oke, jadi sejarah gereja karismatik. Sebenarnya kita harus mengerti apa itu Pentakostalisme dan karismatik. Jadi Pentakostalisme ini adalah istilah yang di Alkitab itu hari ke-50. Jadi pengikut-pengikut paham Pentakosta itu menekankan para karunia-karunia Roh Kudus. Begitu juga dengan kata karismatik yang berasal dari bahasa Yunani karis, yang dipercaya oleh orang-orang Pentakosta merujuk kepada karunia Roh Kudus. Oke, di sini kita akan membahas mengenai yang pertama, Pentakosta di abad pertama sampai reformasi, kedua dasar teologi Pentakosta, dan yang terakhir Pentakosta modern, Pentakosta zaman ini. Jadi Pentakosta zaman pertama ini dicap sebagai aliran yang sesat atau bidah. Nama Pentakosta ini sebelumnya belum ada nama Pentakosta. Jadi pada waktu itu ada gerakan yang mirip dengan gerakan Pentakostalisme. Gerakan ini bernama gerakan Montanisme yang dipimpin oleh Montanus. Dia pada waktu itu menekankan mengenai bahasa lidah, nubuatan, kesembuhan dan sebagainya. Tapi akhirnya gerakan ini dicap sebagai gerakan yang sesat karena pada waktu itu ia mengaku bahwa dirinya sebagai Roh Kudus dan ada kedua nabinya, dan dia sendiri yang bernubuat bahwa Kristus akan datang pada waktu itu, sehingga pengikut-pengikutnya berkumpul dan pada akhirnya nubuatan itu tidak terjadi, sehingga dicap sebagai aliran gereja yang sesat. Terus berkembangnya zaman, ada tokoh-tokoh yang masih mengakui tentang karunia-karunia Roh Kudus seperti Irenaeus, Origenes, Ambrose dari Milan, Agustinus yang berkata Roh Kudus telah menghilang, Thomas Aquinas yang mengatakan karunia ini diperoleh dengan studi bahasa, Martin Luther yang percaya orang akan menerima beberapa karunia dari Roh Kudus. Sekarang kita akan membahas apa dasar teologi dari kaum Pentakostalisme ini. Ada dua tokoh yang terkenal ya. Yang pertama John Wesley, kedua adalah Charles Finney. Jadi John Wesley ini mengatakan bahwa ada istilah second blessing dan istilah perfeksionisme. Jadi second blessing itu adalah anugerah kedua yang didapatkan setelah pertobatan, dan akhirnya dikembangkan oleh Charles Finney menjadi kekudusan yang tertinggi itu hanya didapat dengan baptisan Roh Kudus. Dan kemudian berlanjut di zaman selanjutnya Pentakostalisme modern, ada tiga tokoh yang terkenal. Yang pertama Edward Irving yang lahir 1792 sampai 1824, yang mengatakan bahwa bahasa lidah merupakan bukti kasih karunia dari baptisan Roh Kudus. Dan Charles Parham serta William J. Seymour muridnya. Charles Parham adalah seorang guru yang membuktikan bahwa baptisan Roh Kudus hasilnya adalah bahasa lidah, yang dibuktikan dengan muridnya yang bernama Agnes. Dan akhirnya muridnya yang lain bernama William Seymour, seorang pendeta muda kulit hitam yang melayani di sebuah gereja misi kecil, membuat suatu kebangkitan di Azusa Street yang mengguncang dunia Kristen. Dari kesimpulannya, praktek-praktek seperti meniupkan napas kepada pembicara, melayang di udara, tertawa tak terkendali, menyentak, tidak sadarkan diri, kesurupan dalam waktu yang lama, meloncat-loncat membaca pikiran orang, meramalkan masa depan, dan masih banyak praktek lainnya menjadi ciri-ciri kaum Pentakostalisme.
Positifnya dari gerakan ini menurut John MacArthur yang melawan kaum Pentakosta adalah kaum Pentakosta ini agresif dalam memberitakan Injil, suka adanya partisipasi dalam ibadah, hidup kudus dan suci, pengetahuan tidak dapat menggantikan cinta persaudaraan, emosi mereka tidak ditekan, dan usaha manusia tidak akan menggantikan kuasa roh. Jadi begitu penjelasan singkat mengenai Pentakostalisme yang menekankan kepada karunia-karunia Roh Kudus. Dan mereka mengatakan bahwa jika kita menerima Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, tanda-tandanya yang utama adalah bahasa dia. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih, sangat luar biasa.